Halo Sobat Parekraf Pro, apa kabarnya hari ini? Berjumpa lagi kita dalam channel yang paling seru untuk kamu yang haus informasi seputar pariwisata dan ekonomi kreatif. Sobat Parekraf, di sini kita nggak cuma bahas destinasi keren Indonesia dan dunia, Sobat Parekraf, tapi juga ngulik peluang-peluang emas di industri kreatif yang lagi booming. Dari cerita unik jasa wisata, perkembangan industri yang sedang tren dan berkembang, sampai trik bikin bisnis kreatif kamu lebih cuan, Sobat Parekraf. Semuanya bakal kita kupas tuntas sampai berisi. Jadi Sobat Parekraf, siap buat jalan-jalan sambil mendapat insight yang menarik? Yuk kita mulai petualangan Sobat Parekraf Pro bareng-bareng. Jangan lupa Sobat Parekraf, klik tombol subscribe, nyalain lonceng notifikasinya, dan biar Sobat Parekraf makin update soal dunia pariwisata dan kreativitas ya. Oke Sobat Parekraf, nah di segmen kali ini kita akan bahas dunia perfilman Indonesia yang lagi ramai banget nih Sobat Parekraf. Kali ini ada kabar mengejutkan dari mantan pelatih timnas Indonesia, yaitu Sintayong. Tapi tunggu dulu, bukan soal sepak bola ya Sobat Parekraf, melainkan soal dunia akting nih Sobat Parekraf. Sintayong dikabarkan terlibat dalam film terbaru yang lagi digarap di Indonesia nih Sobat Parekraf. Gimana ya ceritanya? Dan kenapa kehadirannya bikin fans bola jadi rame nih Sobat Parekraf? Di sini Sobat Parekraf kita bakal bahas tuntas nih. Jangan kemana-mana, simak pembahasnya setelah yang mau lewat berikut ini. Let's go! Nah, jadi Sobat Parekraf, jadi ceritanya Sintayong ini sekarang nggak cuma ahli strategi lapangan hijau nih Sobat Parekraf, tapi juga menjajal dunia seni peran, dan ia kini bermain di salah satu layar lebar bergenre horor komedi dengan judulnya Ghost Soccer atau Bola Mati. Tapi Sobat Parekraf, dia sebagai cameo nih. Nah, sedikit kita jelaskan cameo itu apa sih. Nah, cameo dalam perfilman adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada penampilan singkat seseorang di sebuah film nih Sobat Parekraf. Biasanya tokoh terkenal atau orang penting, penampilan ini seringkali tidak memiliki peran utama atau signifikan dalam alur cerita, melainkan sebagai elemen kejutan atau penghormatan. Ciri-ciri cameo adalah biasanya hanya beberapa detik hingga beberapa menit nih Sobat Parekraf. Sering dilakukan oleh aktor, aktris, musisi, sutradara, atau tokoh publik yang terkenal. Peran cameo ini juga biasanya hanya sebagai tambahan nih Sobat Parekraf, atau pelengkap, bukan bagian utama dari cerita. Kemunculan cameo sering dibuat untuk mengejutkan penonton atau menambah daya tarik perfilman. Nah, berikut adalah contoh-contoh dari cameo Sobat Parekraf. Yang pertama adalah itu Stan Lee. Stan Lee itu dalam hampir semua ini garapan Marvel ini ya, orang yang menciptakan Marvel ini kan. Dalam hampir semua film Marvel Cinematic Universe atau MCU, di mana dia sering muncul sebagai karakter minor dalam adegan-adegan singkat. Nah, ada juga Ed Sheeran yang muncul di salah satu episode serial Game of Thrones sebagai seorang penyanyi. Dan ketiga adalah Alfred Hitchcock, sutradara legendaris yang sering muncul sebentar di film-film yang ia garap. Jadi tujuan dari cameo ini adalah memberikan kejutan menyenangkan nih bagi penonton Sobat Parekraf. Nah, sebagai penghormatan kepada individu tertentu, baik aktor, sutradara, atau figur penting lainnya, ini juga meningkatkan popularitas film dengan memanfaatkan nama besar dari tokoh cameo tersebut. Kadang digunakan sebagai Easter egg tersembunyi untuk para penggemar. Cameo adalah elemen kecil tapi seringkali meninggalkan kesan yang besar Sobat Parekraf. Nah, jadi ceritanya Sintayong atau STY ini menjadi pelatih tim sepak bola di kampung yang acap diremehkan. Inilah yang digarap oleh anak bangsa lah. Makanya hari ini kita akan bahas tentang dari seni perfilman, karena ini adalah salah satu industri kreatif juga ya.
Nah, kita kutip dari Instagram Film Nasional, ada 3 anak kampung yang sering dibilang anak demit, berjuang demi harga diri di lapangan bola hingga harus menggunakan bantuan gaib. Makanya Sobat Parekraf, perfilman ini atau film ini nanti yang bakal digarap bersama Sintayong adalah Ghost Soccer atau bola mati. Nah, proses syuting yang berlangsung di lapangan ini kemarin Minggu tanggal 19 Januari 2025 kemarin. Jadi kata Sintayong dalam garapan film tersebut yang kita kutip dari Kompas TV. Karena film ini fokus ke bola, jadi saya datang ke sini untuk membantu, ujar Sintayong saat diwawancarai di lokasi syuting Minggu tanggal 19 Januari 2025 dalam Sapa Siang Kompas TV, dikutip dari Kompas TV. Menurut dia, keterlibatannya di film ini adalah bentuk balasan atas cinta dan perhatian yang selama diterima dari masyarakat Indonesia, katanya, kan gitu. Apa ya, kayak drama Korea lah, cinta-cintaan. Namanya juga STY kan dari Korea. Nah, jadi kehadiran Sintayong sebagai pemberi semangat menjadi bagian penting dari cerita yang membawa perubahan besar bagi tim tersebut, Sobat Parekraf. Film tersebut dibintangi oleh Samuel Rizal, Berliana Lovell, Fajar Nugraha, Damara Finch, Ria Hermana, Aden Bajaj, dan Mastur. Nah, film ini kabarnya berkolaborasi dengan beberapa sineas lokal Indonesia dan bakal angkat tema yang relevan sama budaya dan olahraga Asia. Mantap kan? Ini bukti kalau industri kreatif kita terus menarik perhatian dunia internasional nih Sobat Parekraf. Film ini atau film garapan ini nanti bakal diproduksi oleh rumah produksi lokal yaitu Sinemata Buana Kreasindo. Sintayong sendiri sebagai memerankan karakter pelatih sepak bola yang jadi mentor pemain muda di tengah drama kehidupan. Nah, jadi Sobat Parekraf, kalau bisa dibilang kedatangan atau Sinemata Buana Kreasindo ini apakah memang karena pengen buat itu karena Sintayong dilihat secara traffic ini baik atau karena apa? Karena ini bertepatan dengan fokusnya PSSI bersama Patrick Kluivert dan juga 2 asisten lainnya untuk membangun fondasi sepak bola Indonesia. Dan kedatangan beliau apakah ini nggak menjadi apa ya, nggak menjadi sebuah pro dan kontra? Nah, di sini Sobat Parekraf yang kita bahas sedikit tentang apakah kedatangan Sintayong pembuatan film dari Sinemata Buana Kreasindo ini tepat. Nah, ini yang bikin rame Sobat Parekraf. Soalnya Sintayong main di film ini, tapi juga timing kedatangannya ke Indonesia banyak fans yang bilang kok balik ke sini pas Patrick Kluivert lagi ngerombak timnas. Apa nggak malah ganggu fokus nih Sobat Parekraf? Nah, tapi sebenarnya kita ambil positifnya aja nih Sobat Kreatif. Justru ini bagus buat exposure Indonesia di mata dunia nih Sobat Parekraf. Toh banyak juga yang dari kita yang paham sepak bola udah biasa pergantian pemain, pergantian pelatih, itu biasa dalam sepak bola. Setuju ya? Nah, cuma drama-drama ini yang sebagian kita suka nih, terlalu dalam isu ini ya. Nah, jadi makanya ini ya cocok lah ya, memang Sintayong ini jadi drama Korea sekarang mungkin ya. Oke Sobat Parekraf, terlepas dari pro dan kontra tersebut, kehadiran Sintayong di film ini bisa jadi angin segar nih buat industri kreatif kita nih Sobat Parekraf. Karena nama besar seperti dia itu otomatis mendongkrak daya tarik film Indonesia di kancah internasional ya. Nah, apalagi industri perfilman kita lagi berkembang pesat dan mulai dilirik pasar global nih Sobat Parekraf. Film Indonesia di tahun 2024 berhasil masuk ke berbagai film internasional nih Sobat Parekraf. Nah, seperti pada film ini, kolaborasi lintas budaya seperti ini bikin ekosistem kreatif nih makin kaya nih Sobat Parekraf. Jadi, gimana menurut Sobat Parekraf? Nah, apakah ini langkah yang cerdas yang dibuat industri kreatif kita nih Sobat Parekraf? Atau malah jadi gangguan nih sebenarnya buat perkembangan timnas Indonesia bareng Patrick Kluivert? Sobat Parekraf, tulis opini kamu di kolom komentar Sobat Parekraf. Jadi ini bakal jadi pembahasan yang seru banget kalau kita bisa diskusi bareng ya Sobat Parekraf. Dan terlepas dari semua drama dan perdebatan, ini bukti kalau Indonesia punya potensi besar nggak cuma di olahraga, tapi juga di dunia kreatif. Setuju ya?
Kira-kira kamu lebih semangat nunggu debut yang mana nih Sobat Parekraf? Apakah debut film Sintayong atau debut bareng Patrick Kluivert? Ayo, yang mana yang ditunggu ini? Perfilman atau timnas Garuda masuk ke Piala Dunia? Kalau saya Piala Dunia dong. Oke. Jadi Sobat Parekraf, jangan lupa tinggalkan komentar Sobat Parekraf di bawah ya. Nah, jangan lupa juga like, subscribe channel ini biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye.